Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kembali ke akademi, Putri Mingxi dan yang lainnya dengan cemas menunggu kembalinya Li Qiye. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu lama sebelum dia kembali. Kau membuat kami takut, kami ingin mencarimu. Mingxi menghela nafas lega sambil menamparkan dadanya. Apa yang perlu dipikirkan, siapa yang bisa membunuhku? Li Qiye tersenyum. Kelompok itu menyetujui dan menyetujuinya. Dia baru saja membunuh 5 Raja Naga tanpa perlawanan apapun. Bahkan jika dia menyadari dirinya dalam kesulitan, mereka tidak akan dapat membantu sedikitpun. Musuh yang sepadan akan berada jauh di luar jangkauan mereka. Di mana ayam jantannya? Li Qiye melihat sekeliling dan tersenyum, mencari Goldcrest yang nobel. Dia kabur. Mingxi terkekeh dan berkata, dilihat dari penampilan yang mencurigakan, dia mungkin sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan tidak ingin kita mengetahuinya. Saya yakin sektenya akan basah kembali, kata Jian Yunyun. Goldcrest awalnya bertahan untuk Li Qiye. Namun, sesuatu terjadi dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Kelompok itu tidak ingin ikut campur. Teman muda, kepala sekolah juga hadir. Dia melangkah maju dan membungkuk sambil tersenyum masam. Ahem, bangsawan muda, bolehkah aku bertanya sesuatu? Dia juga telah menunggu untuk bertanya tentang pengalaman Li Qiye. Ada sesuatu yang ingin kau ketahui. Li Qiye tersenyum. Yang nobel, apa pengalamanmu di sana? Ah, tentu saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bicara. Dia benar-benar penasaran dengan keberadaan akademi yang luar biasa. Hanya beberapa orang terpilih yang pernah melihat makhluk ini dan dia tidak memenuhi syarat meskipun dia adalah seorang kepala sekolah. Tidak banyak, hanya melihat-lihat. Kata Li Qiye, katakan saja, apa yang kau bawa ke sana, di mana harta karunnya, keluarkan saja agar kami juga bisa melihatnya, desak Mingxi. Harta karunia apa? Saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan, tidak perlu pergi ke sana untuk itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia teringat dan menyadari bahwa ini memang benar. Harta apa yang lebih berharga daripada pengendali Dao? Gunung Suci memiliki cukup banyak harta untuk memuaskannya jika memang itu tujuannya sejak awal. Kepala sekolah mengangkat topik tentang eksistensi tertinggi. Kata Jian Yunyun, benar, apakah kamu melihat seseorang? Kepala sekolah menjadi cemas. Ya, kami tiba-tiba sebentar. Li Qiye tersenyum. Kepala sekolah itu menjawab, mereka benar-benar menyatukan. Keberadaan yang agung ini membuat pengadilan surgawi mundur bahkan setelah kehilangan kaisar mereka. Belum lagi para junior, bahkan para leluhur akademi kuno harus melakukan kowtow penuh jika mereka cukup beruntung untuk diberi kesempatan bertemu. Saat ini, Li Qiye membuatnya seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman atau orang yang lewat. Siapa yang kamu temui? Apakah mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Pasti mencapai langit, kan? Mata Mingxi yang cerah dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak, sangat cantik, jawab Li Qiye. Jadi ini cantik sekali, kata Jian Yunyun. Lebih cantik dari siapapun di dunia. Li Qiye menambahkan. Dia terkejut mendengar pujian setinggi itu dari Li Qiye. Sebelumnya, dia sangat pelit dalam memberikan penilaian. Jadi ya, Jian Yunyun tidak mungkin bisa membayangkan keindahan setingkat ini. Dia sendiri cantik tapi tidak bisa digambarkan seperti itu. Aku ingin melihatnya secara langsung, kata Mingxi dengan kagum. Kepala sekolah pun ikut terharu. Hal ini menunjukkan kepada mereka bahwa eksistensi tertinggi adalah seorang wanita. Ada lagi, tanya kepala sekolah. Tidak, Li Qiye berkata, jelas tidak ingin berlama-lama pada masalah ini. Kepala sekolah menjadi kecewa namun tidak memaksakan masalah itu. Bangsawan muda, apakah kamu akan tinggal di akademi? Tanya Jian Yunyun. Aku harus kembali ke Unteteret, sebaiknya kau ikut saja denganku. Tempatnya sangat bagus. Mingxi menyarankan, ingin berada di dekat Li Qiye. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya lalu bertanya pada Jian Yunyun, apakah kamu bertemu dengan orang yang kamu cari? Ya, itu kepala sekolah. Dia melihat kunci itu dan menjawab pertanyaanku, kata Yunyun. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu.
Kepala sekolah berkata, janda permaisuri ilahi memang datang ke akademi untuk menemui Tuan Pedang Zhuo Yijian, saya ada di sana untuk menyambutnya. Li Qiye pernah mendengar tentang Raja Pedang ini sebelumnya. Namun, dia datang terlambat. Dia sudah pergi beberapa waktu lalu dan tidak kembali. Kepala sekolah melanjutkan, hilang, komentar Li Qiye. Ya, kepala sekolah itu mengangguk, jika dia masih hidup dan ingin bersembunyi, dia tetap akan melaporkan hal ini ke akademi. Bagaimanapun, dia bertugas sebagai wali sekolah dan memiliki tanggung jawab yang harus ditegakkan. Sejauh yang saya tahu, dia bukan satu-satunya yang hilang. Permaisuri janda ilahi dan penakluk fenomena juga telah pergi. Ada orang lain, tanya Li Qiye, anak suci batal. Kepala sekolah mengungkapkan semuanya. Dia seorang jenius yang cemerlang, orang lain yang menjadi penakluk di usia muda. Mingxi menjadi terkejut. Ya, dia berasal dari generasi yang sama denganku, kakak laki-lakiku. Namun, dia pergi untuk bergabung dengan Immortal Platform di kemudian hari. Kata kepala sekolah, ku dengar dia punya 6 buah dan berangkat ke benua atas. Kata Mingxi, kakak senior memang punya 6 buah. Aku menyuruhnya untuk naik, tapi aku tidak tahu apakah dia melakukannya. Kami kehilangan kontak. Kepala sekolah berkata, saya kemudian meminta informasi kepada Immortal Platform, tetapi mereka juga kehilangan kontak di sana. Dia kemudian menatap Jian Yunyun, baru setelah kau datang aku yakin bahwa kasus-kasus yang hilang ini ada secara keseluruhan. Kita punya hubungan yang baik jadi jika dia naik jabatan, dia pasti sudah memberitahuku terlebih dahulu. Mereka sedikit mengotak-atik yang hebat, apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sebenarnya bisa menangkap mereka? Gumam Mingxi. Kelompok itu dihargai setelah mendengar ini. Tidak ada seorang pun di benua bawah yang dapat melakukan hal itu tanpa sepengetahuan siapapun, terutama tidak semua orang. Kepala sekolah berkata, baiklah, mungkin ada satu orang yang mampu melakukan ini. Sembunyikan sang penakluk. Jian Yunyun berkata tanpa berpikir namun merasa bahwa itu tidak pantas. Begitu ya, kata Mingxi namun Yunyun menarik lengan bajunya, menyuruhnya untuk berhenti bicara. Ini memang jawaban yang benar, tetapi kepala sekolah tidak ingin begitu langsung. Selain itu, jadwalnya tidak tepat. Meskipun demikian, dia adalah satu-satunya orang yang mampu membuat 5 atau 6 buah Raja Naga menghilang tanpa syarat yang tidak perlu. Bahkan si kerbau batu yang agung tidak dapat melakukannya. Lagi pula, orang-orang tidak melupakan bagaimana dia menyergap dan membunuh Heaven Peak Conqueror meskipun memiliki 1 buah lebih sedikit. Masalahnya adalah mereka telah menghilang jauh sebelum pencapaiannya saat ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat itu. Mengapa mereka dipilih sebagai target? Apa hubungan antara mereka? Tanya Yunyun. Sang kepala sekolah merenung, tidak ada, setidaknya tidak pada pandangan pertama. Permaisuri ilahi janda, berasal dari aliansi dari Primal. Void Saint Child berasal dari platform abadi dan Sword Lord berasal dari akademi. Sedangkan untuk fenomena Conqueror, dia berasal dari Lunar. Ada satu kesamaan. Li Qiye berkata, kekuatan mereka. Kekuatan mereka, ulang sang kepala sekolah dan menjadi emosional. Tunggu, waktu itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mulai merenung. Dengan kata lain, mereka hanya memilih yang memiliki 4 buah dao atau 5 buah suci ke atas, kata Li Qiye. Apa alasannya? Tanya Mingxi. Karena mereka harus pergi, jawab Yunyun. Ya, berlangganan pada level tuh harus naik ke 2 benua atas. Kepala sekolah setuju. Conchel dan Eight Stallion adalah kasus langka dalam sejarah tentang kekuatan kuat yang memilih untuk tidak pergi. Para tetangga yang hilang itu pergi pada saat yang tepat untuk bangkit. Apakah karena waktunya membuat kita sulit menyadari hilangnya mereka? Tanya Mingxi. Itu salah satu alasan. Orang-orang akan mengira mereka telah pergi ke 2 benua, kata kepala sekolah. Misalnya, hal ini tentu saja berlaku untuk fenomena Conqueror. Kebanyakan orang berasumsi bahwa dia sekarang berada di benua atas, kecuali Bloodseah Blade. Apakah ada penjelasan lain? Yunyun bertanya-tanya. Buahnya sudah matang, sekarang saatnya untuk memetiknya. Li Qiye tersenyum. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi kepala sekolah menjadi gelap setelah mendengar ini, itu adalah pemikiran yang berani. Buah apa? Mingxi polos dan tidak mengerti maksudnya. Seseorang mencoba menggemparkan keberadaan tertinggi sedang memburunya.
Yunyun tidak menyelesaikan kalimatnya sambil memikirkan kembali tulang sektenya yang patah. Hal ini membuatnya merasakan hawa dingin yang tidak menyenangkan. Kau terlalu memikirkan apapun yang terjadi di sini. Li Qiye merangkum, seorang penguasa tertinggi tidak perlu memburu para penakluk dan penguasa naga. Mereka cukup membuka mulut dan memicu benua ketiga. Tidak mungkin, kata Mingxi, kita sedang berbicara tentang benua, bukan sepotong daging. Di sisi lain, sang kepala sekolah menyadari hal-hal gelap ini dan merasa takut. Benar sekali, seseorang sedang memburu mereka. Akhirnya dia berkata, sambil berpikir tentang kemungkinan-kemungkinannya. Kita bisa menyimpulkan sedikit. Ini bukan penguasa tertinggi karena mereka tidak peduli dengan penakluk lemah dan penguasa naga. Siapapun dia, mereka punya kekuatan untuk menangkap penguasa naga 6 buah atau penguasa 4 buah, mungkin secara rahasia. Jadi, itu pastilah seorang penakluk 5 buah atau penguasa naga 7 atau 8 buah. Kata Yunyun, satu-satunya orang yang cocok dengan deskripsi ini dan garis waktu adalah Stone Ox. Tidak mungkin itu leluhur kita. Dia tidak pernah meninggalkan Untethered sebelumnya. Mingxi membantah dengan keras. Stone Ox unik karena bentuk aslinya adalah iblis batu. Ia telah dihapus di bumi dan tidak dapat meninggalkan Untethered. Oleh karena itu, kemungkinan dia memburu mereka cukup rendah. Pertama, dia perlu memancing mereka ke Untethered. Pendapatan satu mungkin masuk akal, tetapi keempatnya, dia tidak bisa memikat begitu banyak orang penting ke sana dan menangkap mereka tanpa diketahui orang lain. Mari kita pikirkan lagi kronologinya. Fenomena Conqueror dan yang lainnya telah menghilang selama sekitar 10.000 tahun. Apakah ada orang lain yang menghilang baru-baru ini? Saran Yunyun, sulit untuk mengutarakan, jawab kepala sekolah. Apa artinya kalau penghapusan paksa sudah berhenti baru-baru ini? Tanya Yunyun. Mungkin karena pemburu ini takut pada Conceal Conqueror dan Eight Stallion Dao Lord, kata Mingxi. Itu masuk akal, kata kepala sekolah. Jika tidak ada master tingkat atas lainnya yang menghilang pada masa pemerintahan 8 kuda jantan dan penakluk tersembunyi, maka kondisi ini mungkin saja terjadi. Keduanya tak terhentikan, menyembunyikan tak kenal ampun dan tepat sasaran, bahkan melampaui Eight Stallion. Meskipun demikian, kuda 8 memiliki perisai abadi di sisinya. Jadi, jika ada pemburu seperti itu yang muncul dalam bayang-bayang, mereka tidak akan berani memanggil kedua makhluk kuat ini. Penyergapan yang gagal akan membuat mereka terekspos, si pemburu akan menjadi yang diburu saat itu. Mungkin orang ini sudah pergi ke benua atas. Mingxi berspekulasi, mereka mungkin bosan dengan benua bawah dan menginginkan mangsa yang lebih kuat. Siapa yang tahu? Li Qiye sambil tersenyum kecewa. Kau tidak setuju? Dia menghadapi dengan menantang. Apakah mereka yakin bisa berburu para penakluk dengan 12 buah dao? Kalau tidak, itu sama saja dengan bunuh diri. Kata Li Qiye. Benar, dia langsung setuju, itu pasti eksistensi tertinggi yang legendaris atau penakluk dan penguasa dao dengan anima. Ada sebuah frase yang menggambarkan puncak, 12 buah untuk membuat wadah yang sempurna bagi anima dalam perjalanan menuju keabadian. Intinya, setelah membuktikan diri mereka layak memperoleh 12 buah dao, mereka akan mampu membentuk wadah yang sempurna untuk menciptakan pohon anima. Begitu pohon ini tumbuh cukup besar, mereka dapat mulai berpikir tentang keabadian. Hal ini juga berlaku bagi penguasa naga. 12 buah suci mereka juga berfungsi sebagai dasar pohon suci. Benua atas benar-benar memiliki karakter setingkat ini. Jadi, risiko berburu di tempat yang dipenuhi monster-monster ini sangat besar. Hampir dapat yakin bahwa ada batasan yang jelas dalam hal ini, tidak ada yang lebih dari 6 buah dao. Benua yang lebih rendah sangat cocok untuk ini. Li Qiye tersenyum. Itulah sebabnya targetnya dipilih segera. Buahnya harus dipetik saat sudah matang, kata Yunyun. Itu menakutkan, apakah itu berarti benua-benua di bawah tidak akan mampu menghasilkan penakluk dan penguasa naga yang kuat? Orang-orang akan hidup dalam ketakutan begitu mereka mengetahuinya. Mingxi persamaannya. Ini skenario yang menarik, tapi sepertinya tidak mungkin ini sudah berlangsung terlalu lama. Jika satu atau banyak pemburu ini ada di masa lalu, mereka pasti sudah diungkap oleh tokoh-tokoh cemerlang seperti Demon atau Luminous Conqueror. Kata kepala sekolah. Saya setuju, kata Yunyun, tetapi tidak memberikan masukan yang jelas mengenai kronologi sebenarnya.
Sekarang ada Raja Naga dengan 5 buah suci di setiap garis keturunan. Saya rasa tidak diketahui ada satu pun dari mereka yang hilang, hanya sekelompok janda permaisuri dewa dari masa lalu. Mingxi menjadi penasaran. Ada satu kemungkinan, kata Li Qiye. Ada apa? Tanya Yunyun. Mungkin saja ada kejadian atau kegagalan, yang memaksa mereka untuk berhenti. Berikutnya datanglah Konceal dan Eight Stallion dan tersangka harus bersembunyi. Kata Li Qiye. Kata Mingxi. Kedengarannya masuk akal, setidaknya berdasarkan pengetahuan mereka saat ini. Jadi jejaknya menghilang, kata Yunyun. Dia membutuhkan bantuan janda permaisuri untuk mendapatkan sesuatu bagi aliansi. Tidak ada jalan lain, tanyanya, tidak ingin menyerah. Mungkin, kata kepala sekolah. Tolong beritahu kami, kepala sekolah. Kata Yunyun buru-buru. Masalah ini benar-benar mengejutkan saya, kata kepala sekolah, saya juga ingin mencari penjelasan dan telah mempercayainya. Mungkin ada seseorang yang dapat memberi kita petunjuk lebih lanjut mengenai masalah ini. Bagaimanapun, identitasnya istimewa. Siapa dia? Tanya Mingxi. Penunggang bayangan, kata kepala sekolah dengan ekspresi serius. Pembunuh legendaris. Mingxi terkejut. Ya, anggota peringkat kedua dari 10 monster. Kepala sekolah itu mengizinkan. Meskipun Wild Dragon adalah nomor 1, orang-orang percaya bahwa dia juga tidak ingin memprovokasi Shadow Rider. 3 nelayan paling ditakuti di benua bawah. Yang pertama tentu saja naga liar, seorang tukang daging kejam yang gemar membuat kekacauan. Yang kedua adalah Bloodblade yang tidak pernah menyerah sebelum membunuh target. Dia akan melakukan perjalanan ke ujung dunia demi hal ini. Selain itu, karena dia tidak memiliki afiliasi dengan siapapun, tidak ada ikatan yang mengikatnya. Namun, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah dan selalu punya alasan untuk menghunus pedangnya. Sedangkan untuk Wild Dragon, dia tidak main-main dengan garis keturunan yang dianggapnya merepotkan. Misalnya, dewa, platform abadi, tidak tertambat. Hal ini tidak berlaku pada anggota ketiga dalam daftar ini, Shadow Rider, seorang pembunuh yang dapat dibeli dengan uang. Tidak ada aturan atau kriteria yang dapat memperlambat pembunuhan ini. Sasarannya bisa seorang guru terkenal atau junior yang tidak dikenal. Satu-satunya hal yang pasti adalah mereka akan dibunuh pada saat mereka paling rentan. Fakta bahwa ini adalah Raja Naga dengan 5 buah suci hanya mengaktifkan keadaan para penghuni benua bawah. Mungkinkah dia orangnya? Mingxi bertanya karena Shadow Rider adalah tersangka utama. Kurasa tidak karena aku teringat sesuatu yang penting. Kepala sekolah itu keruntuhan. Ada apa? Mingxi sangat tertarik dengan topik ini. Dahulu kala, seseorang mematok harga tinggi di pasar gelap untuk seorang pembantu. Harganya cukup tinggi hingga membuatnya mudah diingat, kata kepala sekolah. Pembantu, untuk apa? Tanya Mingxi. Ada alasan mengapa hal itu ditanyakan di pasar gelap, sangat rahasia. Para anggota yang berpartisipasi tertarik padanya tetapi itu tidak berlangsung lama, kata kepala sekolah. Kenapa? Dia sama sekali tidak tahu tentang pasar gelap ini. Karena seseorang telah menerima pekerjaan itu. Yunyun menjelaskan, ya, karena persyaratan dan hadiahnya yang gila-gilaan, hanya sedikit yang bisa menerima dan menyelesaikannya. Ada beberapa kandidat, salah satunya adalah Shadow Rider, kata kepala sekolah. Karena kedudukannya, ia memiliki hubungan dengan para petani dari seluruh dunia. Mungkin ini hanya kebetulan, tetapi ini adalah salah satu petunjuk bagi semua pihak yang hilang. Ditambah lagi, Shadow Rider juga ahli dalam hal ini, kata kepala sekolah. Kalau begitu, mari kita cari Shadow Rider itu. Li Qiye tersenyum. Bagaimana? Tanya Yunyun. Pembunuh ini tidak mungkin ditemukan, tidak ada yang tahu seperti apa rupa orang ini. Mingxi mengangguk. Konon, pembunuh bayaran ini berasal dari organisasi kuno. Ada pula yang beranggapan bahwa orang tersebut cukup beruntung karena memperoleh warisan yang tak terlupakan, menjadi seorang master tanpa perlu bimbingan. Ada 2 cara untuk menemukan Shadow Rider, kata kepala sekolah. Teruskan, tanya Yunyun segera. Ini mungkin satu-satunya petunjuk untuk menemukan leluhurnya. Anggap saja hanya ada satu orang di benua bawah yang mengetahui keberadaan Shadow Rider, orang itu adalah Wild Dragon. Katanya, naga pembohong, mereka saling berhubungan. Tanya Mingxi, itu hanya tebakan yang berasal dari kepercayaan populer. Kepala sekolah itu keruntuhan. Kepercayaan populer, Yunyun tidak mengerti.
Ya, naga liar tidak berani memanggil Shadow Rider, sebuah cara untuk membayangkan betapa menakutkannya pembunuh ini. Kata kepala sekolah. Ini berarti naga liar tahu di mana menemukan Shadow Rider. Li Qiye tersenyum. Tepat sekali. Kepala sekolah mengangguk. Naga liar. Yunyun tak kuasa menahan diri untuk menatap Li Qiye. Sayangnya, penjahat itu telah melarikan diri kembali ke singgasana ular setelah tertusuk api Azui. Mereka harus memasuki 10 gunung iblis untuk dilihat. Ditambah lagi, apakah seorang Raja Naga 6 buah akan berbicara kepada mereka? Aku tidak yakin naga liar akan mengungkapkan apapun jika rumor tentang tidak ingin memprovokasi Shadow Rider itu benar. Kata Ming Si, tidak ada cara lain. Yunyun menjadi kecewa. Cara lainnya adalah menyewa Shadow Rider untuk membunuh. Selama ada uang, bayaran pembunuh ini akan muncul. Kata kepala sekolah. Ini bukan lelucon, Shadow Rider tidak pernah gagal, kata Ming Si. Benar, kita mungkin sedang bermain api. Yunyun setuju. Agak menarik. Li Qiye mengusap dagunya dan tersenyum pada kepala sekolah, kamu bisa menyewanya untuk membunuhku. Apa yang kamu gila? Kau bahkan tidak akan menyadari detik-detik terakhirmu, Shadow Rider adalah pembunuh terhebat. Ming Si terkejut. Hanya orang gila yang akan menyewa pembunuh yang efektif seperti ini. Itu terlalu berisiko. Yunyun juga tidak setuju. Kepala sekolah itu juga menggelengkan kepalanya, ini bukan ide yang bagus. Menurut perkiraanku, Shadow Rider dapat membunuh seorang penguasa naga 6 buah atau seorang penaluk 4 buah. Akan menyenangkan jika bisa mengumpulkan semua 10 monster, bukan? Li Qiye. Yunyun tidak tahu harus berkata apa. Li Qiye telah membunuh 4 dari mereka sementara iblis wanita menawarkan jasanya. Yang tersisa hanyalah Flame Eater Child, Shadow Rider, Wild Dragon, dan Bloodsea Blade. Tentu saja, Bloodsea tidak ada dalam daftar target. Terlalu berbahaya, aku tidak ingin merepotkanmu dengan masalahku sendiri. Yunyun tetap menolak. Terlebih lagi, dia mengira bahwa dia benar-benar dapat membunuh naga liar dalam pertarungan langsung. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Shadow Rider yang sulit ditangkap. Ya, jangan pertaruhkan nyawamu, pasti ada cara lain, kata Ming Si. Aku tidak melakukan ini untukmu, aku hanya tertarik dan ingin menyelidikinya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Menyelidiki apa? Tanya Ming Si. Katakan, kamu baru saja berburu rusa, bagaimana kamu akan memasaknya? Tanya Li Qiye. Ada banyak cara, memanggang, merebus, mengukus, mengawetkan daging. Ming Si menjawab dengan enggan. Saat kamu masih bayi, tahukah kamu bagaimana menjawab pertanyaan ini? Dia menanyakan pertanyaan lainnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dia menjadi bingung. Mulai saja, aku akan memberi seorang Raja Naga. Apakah Anda tahu cara berdebat dan mengapa? Li Qiye tersenyum. Itu menjijikkan. Dia langsung menjawab. Menurutmu apa yang terjadi pada para penguasa dan penakluk naga yang hilang itu? Apakah mereka dibunuh hanya demi harta karun mereka? Siapa yang berani mengambil risiko itu demi harta karun? Li Qiye tersenyum. Mereka dimakan. Dia menjadi merinding. Semakin kuat pembudidaya, semakin lezat dan bergizi. Tentu saja, Anda harus tahu cara makan terlebih dahulu. Jika tidak, itu hanya akan sia-sia. Kata Li Qiye. Bangsawan muda, adakah metode yang tepat di balik kegilaan ini? Mungkinkah seni jahat kuno yang diwariskan dari masa lalu? Yunyun bersinggungan. Sang guru sekolah setuju. Ia sendiri tidak tahu cara yang benar untuk memakan Raja Naga, tidak mungkin merebus atau merebusnya. Memakan seorang pakar top jelas merupakan masalah dengan aspek Dao. Pertama, premisnya hampir mustahil untuk dilaksanakan dalam hal kemampuan. Kedua, ini benar-benar jahat. Siapapun yang melakukan ini akan menghadapi pemecahan seluruh dunia. Memakan orang lain untuk menambah kekuatan adalah hal yang tidak dapat dimaafkan, tidak seorang pun ingin melihat maraknya seni semacam itu. Jadi, jika pemburu ini benar-benar memiliki kemampuan ini, bagaimana ia mempelajarinya? Inilah alasan mengapa Li Qiye tertarik, ingin menemukan sumbernya. Kepala sekolah, pekerjakan Shadow Rider. Li Qiye berkata dengan malas. Yah, kepala sekolah itu mendapati dirinya dalam kesulitan yang cukup besar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan mampu menyelesaikan situasi tersebut. Itu terlalu berbahaya. Jian Yunyun dan Ming Si sangat menentang kedamaian Shadow Rider, seorang pembunuh yang mampu membunuh para ahli yang lebih kuat. Sama sekali tidak,
seekor semut dengan gigi tajam tetaplah seekor semut. Li Qiye tersenyum. Kepala sekolah memandang sebelum mengangguk, jika ini keinginanmu, bangsawan muda, aku akan mempekerjakan Shadow Rider. Namun, aku tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi selanjutnya. Dia setuju karena Li Qiye baru saja membunuh 5 Raja Naga. Meskipun ini karena pengontrol Dao, Li Qiye jelas bukan orang biasa. Yang terpenting, ia beruntung bisa bertemu dengan eksistensi mereka yang luar biasa. Hal ini saja sudah membuktikan transformasi dan membuat risikonya dapat diterima. Aku mengandalkanmu. Li Qiye tersenyum dan menatap tajam, mari kita lihat apakah kucing buta akan menemukan tikus mati kali ini. Tujuannya adalah menemukan Twilight Hunter, salah satu makhluk paling sulit ditemukan dalam sejarah. Ia berpikir bahwa ini ada ringkasannya. Gadis kedua itu tetap khawatir. Bagaimana jika Li Qiye tidak dapat bereaksi tepat pada saat penyergapan? Sayangnya, mereka tidak dapat mengubah pikiran mereka. Harap berhati-hati, kata kepala sekolah meskipun percaya Li Qiye karena takut pada Shadow Rider. Setelah itu, dia pergi untuk menjalankan misinya. Saat malam tiba di akademi, suasana tenang di sekitarnya, menciptakan suasana yang damai dan tenteram. Di atas, bintang-bintang berkelap-kelip dengan cemerlang, memberikan pesona yang memukau bagi semua orang yang melihatnya. Li Qiye duduk di puncak gunung, menyaksikan bintang-bintang sambil menggoyangkan kakinya. Yunyun datang dan duduk di sebelahnya. Dia pergi. Li Qiye meliriknya dan tersenyum. Ternyata meskipun Mingxi membujuk Li Qiye, Unteteret telah ditemukan untuk kembali. Dia tidak punya pilihan selain pergi, tidak ingin memberontak. Dia menyuruhku untuk menjagamu dengan baik, bangsawan muda. Yunyun mengangguk. Dia sangat baik hati, ini memberikan banyak rejeki sehingga masa depannya akan lebih cerah darimu. Li Qiye tersenyum. Yunyun tidak menyangka Li Qiye akan begitu blak-blakan. Meskipun demikian, dia tidak cemburu pada Mingxi karena temannya memang polos dan baik hati. Dia memang selalu seperti itu, kata Yunyun. Tidak mudah untuk berdiri tegak sepanjang waktu, hal ini sangat berkaitan dengan latar belakang dan pendidikan seseorang. Mereka yang hidup di bawah sinar matahari dipenuhi dengan sinar matahari. Sayangnya, hanya sedikit yang dapat mempertahankan kecerahan ini selamanya. Begitu ya, gumam Yunyun. Akademi adalah tempat yang hebat. Mungkin tidak sempurna, tetapi dalam hal ini, akademi ini jauh lebih murni daripada banyak sekte dan kerajaan. Komentar Li Qiye. Benar, Yunyun mengangguk setuju. Itulah alasannya mengapa para siswa dan alumni sangat mencintai akademi ini. Termasuk para jenius dari negara-negara adikuasa. Ini adalah salah satu benteng terakhir yang rusak. Para siswa dari The People dan Derace menghargai kemurnian ini dan biasanya memberi kembali. Kau harus tahu bahwa meskipun kau bisa mendapatkan benda itu lagi, itu mungkin tidak akan menghidupkan kembali primal. Li Qiye, aku tahu, alasan aku ingin menarik kembali adalah agar kamu bisa melihatnya, kata Yunyun. Kenapa? Tanyanya. Aku tidak tahu. Saat aku melihat tahta itu di Eight Stallion dan bagaimana kau mengendalikan api, tiba-tiba aku merasa bahwa aku ada di sana untuk bertemu denganmu. Jawabnya, ini takdir. Dia tersenyum dan menatap langit. Bisa jadi, siapa yang tahu. Dia tersenyum kecut. Meskipun benda ini sangat penting bagi primal, dia entah bagaimana ingin menunjukkannya kepada orang luar. Aku tahu, karena aku terhubung dengan leluhurmu. Kepada leluhur kita, Yunyun terkejut karena mereka sendiri tidak tahu siapa leluhur mereka. Seorang tokoh yang hebat dan berwawasan luas, tak seorang pun di antara para peramal yang lebih bijak daripada leluhurmu. Kata Li Qiye, jadi kau kenal leluhur kita, bangsawan muda. Dia menjadi penasaran. Nenek-nenek moyangmu, Li Qiye menyadari sesuatu dan memutarnya. Bam, tombak hitam menembus dadanya dan melemparkannya dari tebing sebelum dia bisa bereaksi. Itu menjepitnya ke pangkalan dan menyebabkan dia berdiri dan berteriak ngeri, bangsawan muda. Dia melihat sesosok tubuh, seseorang yang menunggangi binatang malam. Makhluk itu perkasa dan besar, namun menyatu dengan kegelapan malam, tidak memancarkan aura yang jelas. Keberadaannya tampak berirama dengan ketidaktampanannya. Di punggungnya ada seorang penunggang, yang diselimuti jubah hitam yang bahkan menyembunyikan jenis kelaminnya. Senjata pilihan penunggang adalah tombak hitam, tanpa kilau atau cahaya, menjadikannya instrumen yang sempurna untuk melakukan pembunuhan. Penunggang bayangan. Yunyun langsung tahu siapa orang ini.
Pembunuh itu memang efisien, dia sudah memainkannya setelah disewa oleh kepala sekolah. Dia menatap Li Qiye yang berada di tanah dan berteriak, "Bangsawan muda, kamu baik-baik saja?" Shadow Rider terkejut melihat korbannya duduk kembali. "Hah, sudah menusuk sebelum perkenalan, tidak sopan sekali. Seorang pembunuh harus bertindak dengan benar dan tenang." Li Qiye memukul nepuk pakaiannya dan mengeluh. Meskipun disergap dengan ganas, Li Qiye muncul tanpa cedera, hanya beberapa titik kotoran yang menodai jubahnya. Dengan acuh tak acuh, ia membersihkan kotoran itu dengan tepukan cepat, tidak terpengaruh oleh usaha yang lemah hingga melukainya. Yunyun menghela napas lega setelah melihat ini. Shadow Rider, di sisi lain, menjadi serius. Pembunuh yang cakap ini telah membunuh banyak karakter terkenal sebelumnya, dan selalu mengikuti intuisi mereka. Saat ini terasa agak tidak menyenangkan. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan sebagai pembunuh terkenal di dunia? Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, perasaan yang mengerikan menggerogoti Shadow Rider saat mereka memikirkan situasi tersebut. Serangan sebelumnya terasa baik-baik saja, dan sekarang bahkan seorang Raja Naga dengan 5 buah akan tamat. Sang pembunuh tidak dapat menahan perasaan gelisah. Sekarang, ternyata Li Qiye sama sekali tidak mempengaruhi. Shadow Rider tentu tahu seberapa tajam serangan itu, dan begitu pula dengan situasi yang mengerikan. Ayo, coba lagi, lakukan yang terbaik kali ini. Li Qiye tersenyum. Yunyun menerimanya karena bayaran pembunuh terkenal itu tidak dianggap serius oleh seorang junior. Perlu diingat bahwa bahkan para penguasa naga takut pada Shadow Rider. Sayangnya, Li Qiye memperlakukan pembunuh bayaran itu seperti anak kecil. Ini adalah pertama kalinya Shadow Rider diperlakukan dengan cara yang remeh. Hanya 1 atau 2 berkolaborasi di benua bawah yang bisa bermimpi seperti ini. Mendering, Shadow Rider memanggil senjata berbeda dengan tangan kirinya, menyerupai palu meteor berduri. Paku-paku ini tampak tajam seperti jarum di malam hari, selalu siap menusuk jantung. Binatang buas malam itu mengangkat kukunya, tampak seperti kuda jantan yang mengaum. Sayang, tak ada suara yang keluar dari penguasa naga perkasa ini. Raungan binatang buas itu tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi masih mengeluarkan gelombang kejut yang dahsyat. Pada saat yang sama, Shadow Rider menyempitkan palu, ingin meremukkan kepala Li Qiye menjadi daging cincang. Paku-paku itu juga melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari kilat. Masing-masing diarahkan ke titik lemah. Seluruh prosesnya berlangsung tanpa suara dan nyaris tak terlihat, mirip seperti ular berbisa yang menyerang dari balik bayangan. Ini sudah cukup untuk membunuh seorang Raja Naga, tapi tidak berhenti di situ. Shadow Rider melepaskan palu dan membiarkan momentum mengambil alih. Pembunuh itu kemudian muncul di belakang Li Qiye seolah-olah mereka sudah ada di sana sejak tadi, tanpa terdeteksi. Tusukan tombak lainnya adalah pilihannya. Shadow Rider tidak menahan diri sama sekali, memanfaatkan seluruh kekuatan dan kecepatannya. Jian Yunyun tidak bisa mengikuti langkah-langkahnya. Satu-satunya hal yang dilihatnya adalah palu yang menghantam dahi Li Qiye sementara tombak itu hanya beberapa inci dari punggungnya. Ini terdiri dari 4 titik serangan terpisah, palu dan tombak Shadow Rider, hentakan binatang malam, dan paku-paku berbentuk seperti jarum. Saat Shadow Rider melancarkan serangan, rasa percaya diri mengalir deras di nadi pembunuh itu. Tentu saja, ini cukup untuk melukai bahkan seorang penguasa naga 6 buah. Namun kemudian suara santai Li Qiye memecah udara, mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang Shadow Rider. Tidak separah kali ini. Hati si pembunuh hancur, menyadari bahwa usaha terbaik mereka telah dikesampingkan begitu saja. Kedengarannya seperti suara iblis bagi Shadow Rider. Jurus ini tidak pernah gagal membunuh atau menyebabkan luka serius sebelumnya hingga sekarang. Gagal 2 kali sebagai pembunuh adalah bencana besar. Shadow Rider tidak membuang waktu dan menghilang secepatnya, berusaha mati-mati untuk melarikan diri. Teknik gerakan mereka sempurna, bahkan kekuatan terkuat pun tidak dapat mematahkan mantra atau mengejarnya tepat waktu. Namun, dalam sekejap mata berikutnya, sesuatu yang mirip tangan tak terlihat menangkap Shadow Rider. Permaisuri janda pencerahan mengalami nasib yang sama, dipukul berulang kali, meninggalkan lubang yang dalam di tanah dan gadget darah. Jian Yunyun mengikuti dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Terakhir kali dia ditangkap oleh janda permaisuri dan tidak tahu bahwa Li Qiye yang telah campur tangan. Sekarang,
Meskipun dia tidak bisa melihat Li Qiye, dia tahu bahwa dialah yang berada di balik kekalahan Shadow Rider. Anggota peringkat kedua dari 10 monster itu tampak tak berdaya di hadapan Li Qiye, tidak bernilai sepeser pun. Shadow Rider juga tidak bisa mempercayainya. Mereka percaya bahwa mereka dapat bertukar banyak jurus dengan Conceal Conqueror meskipun ada kekuatan yang tidak seimbang. Terbukti lemah seperti ini sungguh mengerikan. Sementara itu, Li Qiye melompat ke udara dan meraih tombak hitam, melemparkannya langsung ke arah binatang malam yang melarikan diri. Akhirnya, ia mengeluarkan suara gemuruh sebelum mati, terjepit ke tanah oleh senjata belati. Ia kemudian berubah menjadi asap dan tertiup angin. Shadow Rider awalnya mengira ini adalah usaha yang menguntungkan, tidak menyangka akan bertemu dengan seorang yang terampil dan mengerikan. Membunuh Raja Naga 5 buah itu mudah, ada peluang besar untuk menang melawan Raja Naga 6 buah juga. Saat ini, targetnya sama sekali tidak terluka. Puff! Shadow Rider yang tegas melakukan teknik gerakan yang sama, menghilang menjadi asap sekali lagi. Sayangnya, secepatnya tiba-tiba berkumpul lagi dan membentuk Shadow Rider. Ada sesuatu yang menghalangi teknik melarikan diri ini agar tidak berfungsi dengan baik. Puff! Shadow Rider mencoba sekali lagi tetapi hasilnya tetap sama. Ruang dan waktu di sekitar Shadow Rider telah terperangkap oleh tangan tak kasat mata. Ini menjadi penjara yang tak terhindarkan. Shadow Rider merasa seolah-olah targetnya menyatu dengan langit dan bumi, memiliki kendali penuh atas berbagai afinitas. Ini adalah sesuatu yang melampaui kekuatan domain Dao, yang mampu memberikan kendali absolut. Mendering, di saat antara hidup dan mati ini, Shadow Rider menjadi marah dan bersuara keras seperti seorang Buddha yang berusaha membunuh setan jahat. Sebuah avatar Buddha raksasa muncul dan meraung dengan dahsyat. Di belakang avatar tersebut terdapat ribuan pedang yang dipenuhi aura Buddha. Mereka berkumpul menjadi satu pedang bersinar yang tiba malam. Tebasannya memotong 3000 dunia, semua keinginan dan masa depan. Semuanya kembali menjadi debu. Amarah Buddha memperkuat serangan ini, yang mengakibatkan kehancuran besar dan kekejaman. Serangan itu dapat membelah dunia, tetapi tidak dapat menghancurkan Li Qiye yang memegang pedang itu dengan dua belati. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko bagi Shadow Rider. Tebasan itu dapat mematikan komunikasi hebat tetapi kehilangan faktor siluman. Perjudian ini ternyata merupakan langkah yang salah. Menarik, ini tampak familiar. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Shadow Rider melengkapinya setelah melihat ini dan segera mencoba berlari lagi, menyatu dengan malam dan melintasi dimensi. Dia berlari, teriak Yunyun sambil menoleh. Hanya melihat Li Qiye masih menamparkan nepuk jubahnya untuk menghilangkan debu. Dia diliputi emosi setelah menyaksikan ketangguhan sejati. Dia telah bersama seorang guru yang berdiri di puncak selama ini tetapi tidak menyadarinya. Ketidaktahuannya dan merendahkan yang membuatnya malu. Dia bahkan mencoba melindunginya selama mereka bersama, tanpa menyadari bahwa hal itu tidak perlu. Dia berjalan mendekat dan berbaring, ingin menenggelamkan lubang di tanah dan menyembunyikan semua orang. Berdirilah, kami akan mengejarmu, katanya. Bangsawan muda, kenapa kamu membiarkan Shadow Rider pergi? Dia bangkit dan bertanya. Tampaknya tidak sulit bagi Li Qiye untuk membunuh Shadow Rider sedikit pun. Saya merasa geli. Biasanya, saat seekor binatang ketakutan, reaksi pertama adalah berlari kembali ke sarangnya. Katanya, apakah kamu ingin memanjangkan mereka? Tanya Yunyun. Saya tidak punya banyak jiwa kepahlawanan dalam diri saya. Ini bukan tentang menyingkirkan para pelaku kejahatan atau apapun, saya hanya ingin melihat sarangnya. Dia tersenyum. Tujuan awalnya adalah menangkap Shadow Rider. Sayangnya, setelah melihat tebasan itu, ia menjadi tertarik karena merasa familiar. Oleh karena itu, ia ingin melacaknya hingga ke sumbernya. Meskipun Shadow Rider telah sampai ke hutan belantara yang jauh, mustahil untuk benar-benar melarikan diri dari Li Qiye. Dalam keadaan normal, kemampuan membunuh dan teknik siluman Shadow Rider tidak ada duanya. Yang lain tidak dapat mengejar atau melacak pembunuh ini sama sekali karena kurangnya jejak. Sayangnya, Li Qiye telah mengunci target dan jarak tidak menjadi masalah. Shadow Rider dapat melompat keluar dari siklus dunia ini dan itu tetap tidak berguna. Hanya penguasa tertinggi yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi dari mata Li Qiye. Li Qiye juga tidak terburu-buru karena dia ingin menunggu pembunuh itu kembali ke tempat persembunyiannya.
Dia berjalan santai dengan Yunyun yang menemaninya. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tempat yang tampak seperti dunia purba. Bentang alam terbentang di hadapan mereka, luas dan tak terbatas, sementara udaranya tetap murni dan tak tersentuh. Kemanapun ia memandang, yang dapat ia lihat hanyalah gunung-gunung terjal dan pepohonan yang menjulang tinggi. Meski belum memasuki wilayah itu, duo itu merasakan aura binatang buas seolah-olah jutaan binatang tengah melolong. Pemandangan indah dapat ditemukan di mana-mana, baik itu pohon-pohon yang menjulang tinggi atau lembah yang tak terputus yang membentang. Selamanya di kejauhan, makhluk-makhluk di sini mendapat keuntungan dari keadaan yang menguntungkan dan seiring berjalannya waktu, beberapa berubah menjadi iblis. Selama berabad-abad, banyak iblis menduduki tanah ini dan membuatnya agak berbahaya. Beberapa di antaranya cukup tua untuk memperoleh kemampuan mempertahankan matahari dan bulan. Yang lain menganggap diri mereka sebagai raja binatang buas dan memerintah saudara-saudara mereka. Beberapa mengambil wujud manusia, hadiah dari Dao. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi. Yunyun gemetar karena ketakutan secara mendasar, menyadari bahwa perjalanan ini akan cukup berbahaya. 10 gunung besar. Katanya, bangsawan muda, kita akan memasuki wilayah iblis. Ini adalah wilayah terbesar di benua bagian bawah, yang dikenal karena sifatnya yang berbahaya. Banyak yang masuk, hanya sedikit yang cukup beruntung untuk keluar. Kekacauan mungkin merupakan benua yang paling kacau tetapi 10 gunung tentu saja merupakan benua yang paling berbahaya. Para petani berkomentar bahwa penguasa naga 5 buah dapat berkelana tanpa ikatan kemanapun kecuali di sini, tempat di mana mereka dapat berubah menjadi mangsa. Binatang-binatang raksasa dan iblis tinggal di sini, kecerdasan mereka belum terungkap. Setelah cukup dewasa, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyaingi dewa-dewi iblis. Dewa-dewa ini bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Setiap penyusup akan langsung diperhatikan oleh makhluk-makhluk agung ini. Oleh karena itu, para pembudidaya papan atas selalu bertindak hati-hati di sini. Tokoh-tokoh besar juga telah gugur di tempat ini. Iblis. Li Qiye memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk merasakan aura purba. Kita akan segera memasuki wilayah 6 dewa, kata Yunyun dengan sungguh-sungguh. Dia cukup kuat untuk melawan para kekhawatiran dari generasi sebelumnya. Sayangnya, tempat ini jauh melebihi kemampuannya saat ini. 6 dewa. Li Qiye tersenyum. Naga liar berasal dari salah satu dari 6 ular, kata Yunyun. Entitas-entitas khusus ini telah dihapus di 10 gunung besar, mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup di sini. Burung-burung dan binatang-binatang memuja para dewa dan memberi mereka kekuatan iman. Ular merupakan yang tertua di antara semuanya, dikabarkan telah ada sejak terbentuknya pegunungan tersebut. Namun, yang paling terkenal adalah Wood karena pendirinya, Demon Conqueror. Setelah mendapatkan rasa hormat dari para raja iblis, ia berhasil menyatukan iblis. Para dewa lainnya juga mendukung Wood untuk menjadi pemimpin mereka. Dalam garis keturunan ini, iblis manapun bebas menyembah cabang yang dipilih. Namun, pada saat inilah terbentuklah hubungan yang menggabungkan kekuatan mereka dengan dewa. Mereka memperoleh kekuatan tetapi kehilangan kebebasan untuk meninggalkan pegunungan. Tentu saja, jika seekor binatang tidak memilih salah satu dari ini, mereka masih bisa mengolah Dao dan En jadi iblis secara normal, bebas untuk pergi kapan saja. Sayangnya, ini adalah keadaan yang langka karena dunia ini milik 6 dewa. Makhluk akan merasa hampir mustahil untuk menjadi iblis tanpa keterlibatan para dewa. Menjadi lemah di sini seringkali berarti kematian. Kita masuk. Li Qiye melangkah maju sambil tersenyum. Yunyun menarik napas dalam-dalam dan mengikuti tepat di belakangnya. Dia pasti ragu untuk melakukannya jika bukan karena kehadirannya. Dia percaya bahwa dia bisa menghadapi iblis atau makhluk raksasa manapun. Begitu mereka masuk ke dalam, langit tertutup oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka melihat puncak-puncak besar di depan, beberapa di antaranya dengan benda-benda langit yang melayang di sekitarnya. Mereka juga melihat banyak binatang buas dan burung yang kuat, sebagian besar. Ukurannya tidak masuk akal. Suasana di sini sangat cocok untuk pertumbuhan mereka. Seekor ular raksasa, raja daerah ini, segera menyambut mereka. Ular itu membuang racun dan menggerogoti pohon-pohon di kehutanan. Makhluk-makhluk lain segera melarikan diri.
Ular itu menerjang mereka berdua, bersemangat untuk menikmati pesta. Namun, Yunyun adalah penguasa tertinggi dan dengan mudah membunuh ular itu hanya dalam 2 gerakan. Dia memimpin jalan, menyelamatkan Li Qiye dari kesulitan. Dia akhirnya membunuh banyak sekali binatang yang tidak dapat dihitung jumlahnya, seekor harimau sebesar puncak, seekor ular di sepanjang sungai, seekor elang yang sayapnya dapat menutupi langit. Mereka ganas tetapi belum menjadi iblis. Dia tidak punya masalah mengalahkan mereka. Apakah Shadow Rider tinggal di sini? Apakah dia berasal dari iblis? Tanyanya. Dari apa yang dilihatnya malam itu, Shadow Rider lebih mirip manusia daripada iblis. Saya yakin ada alasan untuk ini. Li Qiye tersenyum. Jika kita kesampingkan bahaya setan dan binatang buas, pemandangan yang membingungkan saja sudah dapat membuat orang tersesat. Namun, Li Qiye tahu kemana Shadow Rider pergi sehingga ia memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Ia ingin menemukan beberapa hal dan cukup sabar untuk meluangkan waktu. Gemuruh. Mereka mendengar ledakan keras dari pertempuran sengit di sepanjang jalan. Kenyataannya, ini bukan pemandangan yang langka. Makhluk-makhluk di sini bersaing memperebutkan wilayah berulang kali, bertarung sampai mati. Mereka pernah menyaksikan seekor raja ular berkelahi melawan raja banteng, yang mengakibatkan hancurnya daratan. Saat ini, para petarung tersebut termasuk sekelompok penjelajah iblis. Mereka menjadi iblis melalui terobosan, bukan melalui jalur alami dari surga dan bumi. Banyak dari mereka telah mengambil bentuk humanoid. Bunuh mereka. Ini adalah perpisahan yang brutal. Satu pihak terutama terdiri dari burung sementara pihak lain memiliki penjelajahan daratan seperti harimau dan macan tutul. Jika mereka berada di benua yang lebih rendah, mereka akan ditambahkan ke daftar kekuatan kelas 1. Gemuruh. Aliansi burung bergerak cepat dan tepat, melesat masuk dan keluar dari medan perang. Para pejalan kaki mengandalkan kekuatan dan kehancuran sebagai gantinya. Gelombang kejut menghancurkan satu demi satu puncak. Energi iblis yang menakutkan melonjak ke udara. Ledakan. Sosok agung turun dari langit dan melepaskan pukulan yang menghancurkan. Sosok itu adalah iblis harimau raksasa, berdiri seukuran gunung, dengan 4 sayap tajam yang dapat mengiris apapun. Pemandangan harimau iblis itu membuat para prajurit burung ketakutan. Burung-burung yang bukan iblis itu mengingatnya, tidak bisa bergerak. Namun, lawan tangguhnya tiba, seekor burung megah mirip burung phoenix dengan bulu putih bersih yang jauh lebih besar dari Raja Harimau. Sayapnya dapat menghalangi sinar matahari, dan memancarkan cahaya putih terang yang menakjubkan. Keduanya mulai bertarung di udara sebelum jatuh ke tanah. Saat pertarungan berlangsung, darah mulai mengalir deras. Para prajurit berhenti bertarung dan hanya menonton pertempuran antara kedua raja. Kekuatan seperti itu, mereka sebanding dengan Raja Naga. Yunyun gemetar saat merasakan gelombang kejut iblis. Pada akhirnya, menjadi jelas bahwa Raja Burung bukanlah tandingan Raja Harimau, dan burung itu pun jatuh terjerembab ke tanah, menciptakan lubang yang tepat di depan Li Qiye dan Yunyun. Burung yang berdarah itu membuat keduanya tampak seperti semut jika dibandingkan. Ledakan. Raja Harimau mendarat dan menginjak burung itu, menyebabkan lebih banyak darah tumpah. Anak nakal, serahkan sumber dewa itu atau aku akan membunuhmu dan meratakan kotamu. Kata raja dengan nada mengancam. Dalam mimpimu, teriakan burung putih itu. Tuan muda, bukankah suara ini familiar? Yunyun terkejut mendengarnya. Benar, Li Qiye mengangguk setuju. Kedua raja binatang itu akhirnya menyadari keberadaan dua manusia itu. Burung itu tidak dapat mempercayai matanya sendiri dan berteriak, Nona Jian, bangsawan muda Li. Ini sudah cukup untuk membuat Yunyun tahu siapa dia, Goldcrest yang nobel. Namun, dia tampak seperti ayam jantan besar di luar negeri, bukan makhluk agung ini, tidak mungkin menghubungkan keduanya. Jika Putri Mingxi ada di sini, dia akan mulai tertawa karena perbedaan yang menggelikan itu. Dia tidak menyangka akan melihat keduanya di Demon, terutama saat dia sedang dipukul. Meski begitu, dia tetap tersenyum di hadapan gebetannya dan berkata, teman-teman, kenapa kalian berdua ada di sini? Aku akan ikut dengan bangsawan muda itu, kata Yunyun. Saya minta maaf karena tidak ada sinyal, saya harap Anda bisa mengerti setelah melihat keadaan saya. Dia tetap mengucapkan sopan meskipun terjadi masalah seperti itu. Cacing, minggirlah, kata Raja Harimau. Meskipun Yunyun adalah seorang penguasa,
harimau itu sebanding dengan Raja Naga. Bloodwing Tiger, ini hanya antara kau dan aku. Seru Goldcrest. Hehehe, serahkan saja sumber dewa itu dan semuanya akan mudah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan memakan teman-temanmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang karena lelaki tua itu sudah mati. Harimau itu tertawa. Pergilah, teman-temanku. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri saat ini. Goldcrest tersenyum kecut dan memberi tahu keduanya. Sudah terlambat untuk itu. Meskipun ini bukan santapan yang lezat, kurasa kalian berdua akan menjadi pembuka hidangan yang lezat. Harimau itu menatap kedua manusia itu dan meraih mereka dengan cakarnya yang tajam. Hati-hati, seru Goldcrest. Ledakan, Li Qiye dengan mudah dihentikan. Adegan itu bagaikan seekor semut yang entah bagaimana berhasil menghentikan cakar seekor naga. Bagaimana mungkin seekor semut bisa menghentikan seekor naga? Hasilnya pasti musnah. Sayangnya, Li Qiye dengan mudah menghentikan cakarnya dengan tangan kosong. Raja harimau itu mencoba melepaskan diri, namun terbukti mustahil. Berani sekali kau, aktifkan. Suara Raja Harimau menggelegar di seluruh negeri. Dengan raungan yang dahsyat, ia mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan hutan dan menghancurkan gunung. Ini adalah kekuatan yang sebanding dengan seorang Raja Naga, cukup untuk memenuhi penguasaan seperti Yunyun menjadi darah. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari Li Qiye. Siapa cacing di sini? Li Qiye tersenyum dan memukul Raja Harimau itu berulang kali. Akibatnya, gunung-gunung di kawasan itu berubah menjadi lubang-lubang besar. Ledakan. Akhirnya, ia melepaskan Raja Harimau itu, yang kini hanya bayangan dirinya yang dulu. Binatang buas yang dulu perkasa itu berada di ambang kematian, terengah-engah hingga napas terakhirnya. Goldcrest tidak tahu harus berkata apa bersama anggota dari kedua pasukan. Dia telah melihat apa yang bisa dilakukan Li Qiye dengan pengontrol Dao sebelumnya. Namun, dia tidak memiliki artefak yang tak terpecahkan dan kali ini menggunakan tangan kosongnya. Para prajurit iblis bertanya-tanya bagaimana manusia lemah ini mampu memberitahu Raja Iblis mereka hingga menjadi seperti ini. Sampai jumpa, Li Qiye menguraikan dan mengangkat kakinya. Bam! Teriakan harimau itu melonjak di seluruh wilayah. Ambil kembali. Li Qiye entah bagaimana berhasil menghancurkan kepala raksasa harimau itu hanya dengan satu hentakan. Tiba-tiba, sebuah totem muncul di mayat itu. Aura purbakala memperkirakan medan perang dan membuat semuanya bergetar. Aura itu melindungi nasib harimau yang sebenarnya. Memungkinkannya untuk melarikan diri. Dewa Harimau. Teriakan orang banyak. Ini adalah salah satu dari 6 kekuatan utama iblis. Sayangnya, itu masih belum cukup karena Li Qiye berhasil merebut takdir harimau yang sebenarnya. Tidak ada jalan keluar, kata Li Qiye. Tidak, harimau itu berteriak tetapi sudah terlambat. Kekuatan pemujaan yang datang dari totem harimau tidak dapat menghentikan Li Qiye. Meletus, dia menghancurkan takdir sejati bersama dengan totemnya. Kekuatan ini menyebar kembali ke sumbernya sementara takdir benar jatuh ke tanah. Kekuatan yang tersisa meleleh ke dalam tanah dan kembali ke Demon. Hal ini lebih mengejutkan banyak orang saat ia menghancurkan kepala Raja Harimau. Ingat, mereka dilindungi oleh 6 dewa dalam Demon. Hal ini memberi mereka perlindungan, membuat mereka agak sulit dibunuh. Faktanya, dengan tingkat terobosan yang sama, mereka mungkin lebih sulit dibunuh daripada penguasa atau penakluk naga. Goldcrest bergidik karena dia tidak mengenal orang lain di benua bawah yang mampu melakukan hal ini. Menghancurkan kekuatan dewa di Demon. Saat ini, mungkin hanya Conceal Conqueror yang bisa melakukan ini. Bunuh mereka. Teriakan memerintahkan Goldcrest dan melakukan pengangkutan menuju pejalan kaki di darat. Setelah kehilangan pemimpinnya, harimau dan macan tutul kehilangan moral dan mengalami kehancuran total. Kekalahan mereka menjadi tak terelakkan. Sementara itu, Goldcrest kembali ke wujud aslinya, ayam jantan besar seperti yang dikatakan Mingxi. Terima kasih telah menyelamatkanku, bangsawan muda. Dia merapikan jubahnya sebelum membungkuk. Lagi pula, kau tidak akan mati jika totem dewa menyelamatkanmu. Li Qiye tersenyum. Akhirnya akan sama tenggelamnya, kota Phoenix milikku juga akan hancur, katanya. Aku tidak tahu kalau kamu adalah Raja Iblis, sepertinya aku telah meremehkanmu. Yunyun tersenyum, tidak menyadari kalau dia adalah seorang iblis. Anda terlalu baik, itu hanya berkah dari leluhur, bukan karena jasa saya sendiri. Katanya,
Saya pikir para penyembah tidak bisa meninggalkan 10 gunung agung. Lanjutnya, tentu saja, ada yang memuat seperti Demon Conqueror. Namun, dia terlalu kuat dan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari norma. Naga liar juga berhasil pergi. Namun, ini karena ia memperoleh kekayaan yang tak tertandingi. Bersambung.